Musik adalah bahasa universal yang mampu menyentuh jiwa dan melampaui batas budaya. Industri musik sebagai wadah kreativitas terus berkembang seiring dengan zaman, diwarnai tentu saja oleh inovasi dan tantangan. Namun di tengah dinamika tersebut, prestasi musik Indonesia telah menorehkan tinta emas di panggung dunia. Musisi-musisi tanah air dengan talenta dan dedikasi berhasil mencuri perhatian global, membuktikan bahwa musik Indonesia itu memiliki daya saing yang tinggi. Lantas bagaimana kita bisa menikmati musik dengan semangat inovasi dan kreativitas di era digitalisasi yang semakin cepat berkembang? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Untuk membahas lebih lanjut mengenai industri musik tanah air, proses kreatif dan inovasinya di studio telah hadir bersama saya, staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif yang juga seorang komposer ternama, Yovie Widianto. Ladies and gentlemen, take it away. Apa kabar? Baik, apa kabar Yovie? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih telah bergabung bersama Insight with Desi Anwar. Tentu saja kita merayakan Hari Musik ya, Ya, betul. nasional pada tanggal 9 Maret. Tapi mungkin sebelum kita mulai tidak ada salahnya kita mendengarkan salah satu dari ciptaan. Oh ya. Luar biasa, tentu saja ini Yovie Widianto yang grup legendaris Kahitna tahun 86 ya. Kahitna tahun 86. 86. Jadi udah berapa? Jadi sudah hampir 40 tahun. Iya, 39, hampir 40 tahun. Ya luar biasa, dan sampai sekarang itu penggemarnya masih banyak ya? Iya. Masih. Kahitna memang salah satu keajaiban untuk saya, Mbak Desi. Jadi pertama kali buat itu saya banyak diledekin. Jadi buat band 9 orang, banyak kan. Pertama kali buat band itu, banyak band-band pada saat itu kan 3 orang, 4 orang, 5 orang. Bilang gini, Yov, kapan lu kayaknya 9 orang bagi-bagi rezekinya? Susah katanya. Terus ya mereka lupa, di 9 orang itu ada banyak keluarga, jadi banyak doanya sebenarnya. Dan terbukti sampai sekarang mungkin satu-satunya band yang masih main di pensi SMA, dan SMA-nya udah berapa kali berapa generasi, lintas generasi, dan sampai hari ini juga masih punya hits yang terbaru dan masih hits juga di platform digital. Jadi sudah mengalami zaman kaset, zaman CD, sampai platform terbaru mereka masih punya hits. Jadi karena banyak doa itu juga. Jadi luar biasa, dan masih sehat-sehat, masih berkarya, masih tetap berinovasi. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau bisa dihitung ya Yovie, udah berapa lagu yang diciptakan khusus oleh Yovie sendiri? Lagunya saya tepatnya lupa, tapi ada ratusan lagu. Ratusan lagu. Tapi yang tercatat sekarang di salah satu platform aja, di salah satu platform digital Spotify, itu saat ini diputar di seluruh dunia. Sudah per hari ini udah diputar lebih dari 4 miliar karya-karyaku. 4 miliar. Nah, jadi itu salah satu pernah meraih salah satu yang tertinggi di dunia dalam playlist written by sebuah komposer. Jadi salah satu playlist komposer lah di situ di Spotify. Dan sekarang ini mungkin
tetap masih salah satu yang paling banyak Yang paling banyak. di dunia. Tapi ini anggotanya masih tetap berkarya. Saya lihat kan juga Yofi sekarang sudah jadi staf sus presiden khususnya di ekonomi kreatif. Betul. Teman-teman lainnya juga sudah punya inilah. Biasanya kan Ya. kalau musisi mereka sudah mapan, sudah punya ada bisnis, ada yang Ya. kuliner, ada yang properti, ada yang brand-brand lainnya. Itu bagaimana dengan? Jadi kalau teman-teman Kahitna, mereka punya ada sebagian punya bisnis lain, sebagian juga ada karir solonya. Tapi kalau Kahitna sendiri, mereka setiap bulan masih show kemana-mana. Masih? Jadi masih rata-rata sebulan tuh paling sedikit antara 17 kali sampai 24 kali mereka show. Wow, Nah di antara masih itu aktif ya. weekendnya saya masih main tuh kalau Sabtu Minggu pas libur kerja saya masih bergabung karena masih bisa menyempatkan diri untuk bertemu dengan fans. Mereka punya apa komunitas fans namanya Soulmate Ya, Kahitna. soulmate. Nah, Soulmate Kita dan soulmate loh. ya, ya benar. Dan juga teman-teman bilang gini, ya lo bergerak di bidang ekonomi kreatif. Kalau misalnya lo di bidang kreatif tapi saat lo misalnya berbakti di bidang kreatif tapi nggak kreatif kan kontradiktif. Jadi kamu harus tetap kreatif. Insya Allah saya Jadi sampai berusaha. sekarang masih kreatif. Jadi masih Kalau menciptakan lagu, melakukan iya kalau dia saat arrangement. break itu saya biasa membuat lagu apa namanya atau mengkompos. Tapi biasanya produsernya saya kerjasama dengan yang lain karena tidak mungkin bisa melakukan kegiatan di studio musik sepadat pada waktu yang lalu karena Iya, ada betul. konsentrasi dan prioritas yang lain pada Nah, saat itu. sebagai staf sus ini khususnya di bidang ekonomi kreatif ini, apa sih ini tugas-tugas tanggung jawab dan kira-kira apa yang diharapkan dari seorang Yovie Widianta menjadi staf khusus presiden? Jadi sebenarnya ini Mbak, ketika saya menerima artinya tawaran ini tentu dengan pemikiran yang panjang sekali. Saya pertama kali saya cukup ini apa benar nggak ya ini saya berada di sini gitu. Saya tapi pas saya pikir oh saya udah 40 tahun berkarya. Dalam kurun waktu 40 tahun itu saya merasakan apa yang namanya kegagalan, keberhasilan, proses merakak yang luar biasa. Nah, di sana ada proses-proses belajar. Jadi saya pikir mungkin ini saat yang tepat untuk saya membagikan saat-saat agar teman-teman para pegiat kreatif ini bisa mengambil atau saya bisa bagikan ke teman-teman bisa sharing mana saat-saat itu bisa di-bypass. Kalau misalnya bisa lebih cepat mereka berhasil, lebih sukses, apa salahnya? Mereka bisa lebih baik dari pengalaman-pengalaman saya bisa saya share sehingga mereka tidak mengalami kegagalan yang saya alami. Ataupun juga saya bisa katakanlah tentu 40 tahun bisa bertahan di musik Indonesia ini adalah sebuah contoh bahwa 5 tahun menjadi seorang hitsmaker itu sudah luar biasa. 10 tahun itu bukan saya yang pinter, pasti hadiah dari Tuhan. 15 tahun pasti hadiah Tuhan juga. Nggak mungkin bukan karena saya yang pinter, pas karena banyak musisi hebat. 20 tahun itu pasti cintanya bangsa ini terhadap karya-karya saya. Jadi saya nggak pernah saya ini komposer yang luar biasa karena karya-karyanya, tapi pasti karena memang masyarakat dan bangsa mencintai karya-karya ini. Nah dari situ saya berpikir bahwa kalau ini dilakukan tanpa strategi nggak mungkin. Saya melakukannya dengan strategi. Nah strategi-strategi yang saya lakukan itu selalu sukseskah? Tidak. Ada banyak gagalnya juga. Gagal, berhasil, gagal, berhasil. Nah inilah menjadi semacam desain saya dalam melakukan industri kreatif selama 10 tahun ini. Nah pengalaman dan experience saya itu moga-moga menjadi sesuatu yang berguna untuk bangsa ini dan bisa saya sampaikan menjadi rekomendasi-rekomendasi penting yang bisa saya lakukan bersama tim dan bisa menjadikan masukan kepada presiden. Iya, dan Kurang pasti lebih banyak gitu. sekali ya, pasti banyak sekali kita bisa pelajari juga dari pengalaman Mas Yofi, bukan saja untuk industri musik ya, tapi Betul, industri betul. kreatif secara keseluruhan ya. Bagaimana Indonesia juga kita harapkan bisa membangun ekonominya berdasarkan ekonomi kreatif. Kita lihat kan banyak sekali anak-anak muda sekarang dengan talentanya, Betul. inovasinya luar biasa dan berkiprah bukan saja di tanah air, tapi Benar. di seluruh dunia ya, berkat streaming platform, berkat internet, digital, dan media sosial iya. itu sudah banyak Benar. pemusik kita dan juga artis-artis Artis kita lain. yang berkiprah di seluruh dunia. Kita masih lumayan panjang perjalanan diskusi kita, Mas Yofi, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar.
Kembali di Insight with Desi Anwar, saya bersama staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yofi Widianto, dan juga tentu saja ini bagian member paling penting ini di band Kahitna yang sekarang katanya lagunya sudah viral lagi. Luar biasa, setelah hampir 40 tahun berkiprah, masih juga banyak ini ya, banyak penggemarnya, banyak soulmates-nya. Dan sekarang juga sebagai staf khusus Presiden khusus di bidang ekonomi kreatif, tentu saja banyak yang kita harapkan ya didapatkan dari wisdomnya ya, dan juga pengalamannya. Nah, kira-kira ya rahasia dari kesuksesan ya Kahitna itu sendiri ya, sejak tadi kan 80-an, cara kita memproduksi, mengkonsumsi, mendengarkan, membeli musik kan berbeda. Kalau dulu kan kaset, atau kemudian setelah itu CD, ya, dan juga mungkin mendengarkan radio, dan ya mungkin ada konser dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ya evolusinya dari industri musik itu sendiri kan sudah dirasakan. Betul. Apa yang bisa kita pelajari? Tantangannya, tapi juga bagaimana Kahitna bisa dengan sukses ya mengarungi ini semua tantangan dengan baik dan sampai sekarang masih digemari. Ya, jadi memang setiap zaman itu punya spirit yang unik-unik, tapi pada dasarnya sama dalam musik itu. Ada cinta yang besar di situ. Artinya perjuangan, bahwa ada sebuah masa yang namanya kaset. Dulu juga teknologi sangat terbatas. Jadi Mbak Desi kalau pas lagi rekaman itu ada mixer, memang sudah lumayan banyak channelnya. Tapi kalau salah tuh kita harus ngulang bareng-bareng gitu. Kalau sekarang kan teknologi makin canggih gitu. Jadi bisa dipotong-potong, trackingnya banyak. Kalau salah bisa, oh nanti edit saja gitu. Kalau dulu nggak, kalau salah tuh harus latihan dulu. Kalau bagian ini drummernya salah, ya ngulang dari awal gitu. Kalau di teknologinya, tapi jadi makin lama memakan waktu. Ya makan waktu. Teknologinya makin bagus, makin canggih, tapi tidak mengurangi bahwa spiritnya tetap ingin menghasilkan karya yang terbaik. Dan itu terbawa sampai sekarang, sampai ke era digital yang sangat canggih. Dari mulai kaset, lalu ke zaman CD, CD pun juga kita hanya prosesnya aja mendengarnya dalam ada player yang namanya compact disc ya. Lalu sekarang dengan lebih kemudahannya, dengan kita dengar di digital platform, tentu lebih mudah. Tetapi yang jelas, yang unik-unik itu ini Mbak, ketika kita bertemu dengan fans itu. Dari penggemarnya apakah kan sama? Berubah-ubah kan? Tiap generasi ada? Tiap generasi kan ada. Kita penonton tuh, yang lucu tuh kita penontonnya selalu antara SMP, SMA. Tapi tahunnya berubah. Tapi SMP, masih SMA, itu SMP, SMA, kuliah, SMP, SMA, kuliah. Tapi lama-lama ada mamahnya, SMP, SMA. Oh, lama-lama sampai 3 generasi, tapi yang SMP, SMA bahkan ada yang ngangkat bayi, balita di atas. Jadi saya kadang sungguh terharu ketika lagu-lagu saya dinyanyikan dari yang senior, umurnya lebih senior dari saya, sampai yang umur 3-4 tahun udah bisa nyanyikan lagu cantik gitu. Saya merasa lagu-lagu karya ini dimiliki oleh bangsa, itu membuat rasanya tuh lebih mengharukan, dan nilainya itu lebih besar daripada apapun yang kami raih gitu, secara ekonomi gitu. Memang kami bersyukur dengan apa yang kami raih gitu, tapi itu nilai yang tidak bisa ditukar. Bagaimana dari Sabang sampai Merauke, di sudut-sudut mana menyanyikan lagu cerita cinta, menyanyikan lagu cantik. Bahkan sekarang ketika kami umur sekian, anak SMP SMA menyanyikan lagu soulmate-nya kami, menyanyikan lagu mantan terindah yang tidak pernah kami duga gitu. Dan di lagu pernikahannya, lagu Tak Sebuah Serpati, lagu-lagu kami ada di situ, menjadi lagu kebahagiaannya para pasangan yang menikah. Jadi kami ada di saat menyatakan cinta, saat menikah, saat putus, saat jadian lagi, saat menikah, dan saat berbahagia. Itu mewarnai soundtrack kehidupan. Rasanya hal tersebut sudah membahagiakan. Jadi betul-betul sekarang lintas generasi. Lintas generasi. Jadi kalau rahasianya apa? Ya kekuatan cinta itu. Dan saya rasa dengan teknologi yang begitu maju, saya tidak pernah khawatir dengan teknologi AI dan sebagainya. Kami kan, saya mempelajari itu. Jadi di rumah itu kebetulan saya punya anak juga sangat aktif dengan teknologi. Jadi saya pelajari musiknya, teknologinya seperti apa.
oh oke, dengan musik ini kita dengan AI bisa begini. Saya tidak anti teknologi karena teknologi adalah sebuah keniscayaan. Kita harus berteman dengan teknologi, tapi saya tetap menghargai bahwa karya manusia sejati tetap harus diutamakan Dan tidak bisa digantikan. dan tidak bisa digantikan. AI boleh, mereka tidak tidur, mereka ada proses learning terus ya. Tetapi satu, mereka tidak punya hati. Dan musiknya Kahitna adalah musik yang pakai hati, jadi saya tidak pernah khawatir dengan itu. Tapi kalau dari rahasia dari kenapa lagunya itu bisa bertahan begitu lama ya, seolah-olah itu tidak mengenal zaman ya, tidak mengenal musim-musiman. Kan kita biasanya ada lagu yang one hit wonder, ada tren semuanya mirip-mirip tapi setelah itu hilang ya. Tapi ini bisa bertahan hampir 40 tahun dan saya yakin ini 10 tahun kalau masih tetap berkarya masih. Apa kira-kira yang membuat lagu-lagunya itu betul-betul ya Itu ya. lagu enak? Jadi yang saya coba itu ya Mbak, kalau saya bagikan itu adalah kita mencoba punya otentisitas. Nada itu memang cuma do re mi fa sol la si do. Kita mainkan di posisi-posisi mana yang menjadi nada-nadanya khas Kahitna. Juga liriknya. Kita konsep betul itu. Harmoninya juga. Kalau kita misalnya memilih harmoni yang seperti apa, bisa kita pilih. Tapi Kahitna memilih dengan jalur seperti apa. Nah itu kita terus terang kita buat konsep tertentu di situ. Dan biasanya orang, teman-teman pemusik bisa menunjuk, wah itu chordnya Kahitna banget katanya. Mungkin sulit dijelaskan secara yang tidak suka main musik. Tapi kalau misalnya saya mudah gampang, misalnya orang mendengarkan ini, misalnya orang mendengar gini. Tapi Kahitna bisa nih. Jadi ada hiasan-hiasan harmoni yang berbeda, namun tampak mudah. Tapi ada pelengkapan harmoni yang membuat itu tampak otentik dari progresi lainnya. Progresi itu jalur harmoninya. Nah itu kita coba pertahankan, kita coba buat ciri khas. Tidak mudah memang, tetapi setelah berapa tahun, berapa lama, akhirnya terbentuklah, oh itu warnanya. Mungkin itu ya membuat orang mudah mengenali, sehingga tanpa membuat musik video pun orang tahu, oh itu Kahitna, gitu. Dan ini memang direkayasa seperti itu, istilahnya bahwa diupayakan seperti itu. Di tahun pertama, tahun kedua belum berhasil, tahun ketiga, mulai gitu, akhirnya orang mulai mengenal. Lalu saya membuat Yovie and Nuno. Nah, ketika membuat Yovie and Nuno, orang bilang, pasti kayak Kahitna juga. Sekarang orang bisa membedakan mana Yovie and Nuno dan Kahitna. Diferensiasinya saya jaga betul juga di harmoni, di pemilihan lirik. Yang satu lebih berani liriknya, yang satu lebih puitis. Itu jaga disiplinnya untuk membedakan positioning, diferensiasi, brandingnya kemana. Itu dipikirkan betul. Jadi masih tetap berinovasi. Ya, jadi karena positioning, diferensiasi, branding, dan otentisitas itu terjadi. Nah itulah yang saya upayakan untuk membuat produksi-produksi ini bergaya berbeda. Hasilnya seperti apa? Akhirnya Yovie Nuno punya gaya seperti apa, dan sampai sekarang udah 22 tahun juga masih berhasil di musik Indonesia. Juga Kahitna, lalu saya menghasilkan lewat karya anak-anak saya di Indonesian Idol, ada Lyodra, Tiara, Ziva, ada Arsy, dan semuanya. Dan banyak lagi karya saya lewat Raisa, Rosa, Glenn, Tulus, dan sebagainya. Akhirnya membuat semacam kayak halaman-halaman musik Indonesia yang begitu luar biasa, yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Saya dulu sangat memuja seorang Quincy Jones, David Foster, dan saya nggak pernah pikir bahwa ternyata ini sekarang saya punya halaman yang begitu besar, betapa luar biasanya hadiah Tuhan untuk saya. Dan ini karena cinta yang besar dari penggemar musik, dan ini moga-moga ini bisa menjadi jejak indah musik Indonesia. Saya juga nggak tahu sampai seperti apa dan nggak pernah membayangkan ini. Ya paling tidak sudah menginspirasi begitu banyak ya pemusik-pemusik lainnya untuk mengikuti jejak Kahitna ya. Moga-moga demikian, moga-moga menjadi inspirasi baik. Harapannya demikian. Ngomong-ngomong Quincy Jones sudah almarhum ya. Betul. Saya sempat bertemu dengan beliau, tapi memang mereka Quincy Jones tadi, David Foster memang inspirasi banyak sekali. Betul. Ya pemusik di dunia. Dan kita harapkan juga Kahitna akan terus dan tetap ya berkarya, karena saya lihat Indonesia itu
sangat-sangat kaya dengan talentanya. Kalau kita Benar. bicara mengenai wah SDM Indonesia itu kurang ini dan lain sebagainya, tapi di bagian kreatif ya Banyak yang seperti musik ya, penyanyi itu film, film dan lain wah, sebagainya saya lihat itu tidak kalah tidak kalah. dan dengan standar yang internasional juga. Jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Insight with Desi Anwar masih bersama saya, staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif dan juga anggota dari Kahitna Yofi Widianto. Nah, Yofi, kalau Ya, Mbak. kita lihat ya dari kiprah dan perjalanan Yofi dan teman-teman sendiri, ini di Indonesia ini kan ada namanya industri musik ya, banyak sekali anggotanya tentu saja, banyak sekali pejuangnya. Betul. Dan ini kan juga kalau kita bicara mengenai ekonomi kreatif seharusnya ya yang berkaitan dengan kreativitas itu harus juga bisa menjadi sumber ekonomi. Benar. Dalam arti harusnya bisa hidup dari situ. Coba kita bicara dari segi tantangan khusus di industri musik di Indonesia. Sejak Yofi dan teman-teman memulai karir pada tahun 80-an sampai sekarang. Tantangan yang terbesar dalam industri ini, baik dari segi ya ekonominya dan ekosistemnya dan juga peminatnya dan distribusinya, apa-apa saja yang menjadi tantangannya. Ya, tantangan terbesar ya dari awal mungkin sampai sekarang. Apakah ada perbedaan, apalagi dengan sekarang cara kita mengkonsumsi musik kan berbeda. Kalau dulu ya beli kaset, ya kasetnya kan pasti ada harganya dan atau beli CD ya. Tapi sekarang misalnya bisa di-download, tapi lebih parah lagi mungkin banyak bajakan, ya, dicuri, dikopi dan lain sebagainya. Kalau dulu mungkin karena saya lahir sudah di zaman bukan piringan hitam tapi sudah zaman kaset, maka isunya adalah ketika meledak gitu kasetnya. Meledaknya itu kalau 150.000 itu katanya 150.000 itu udah populer gitu. Biasanya 150.000 itu udah terkenal, udah lagu ini didengar di mana. Tapi tipis bedanya antara 150.000 dengan 300.000 itu. Jadi kita nggak tahu sebenarnya 150.000 atau 300.000. Nah itu masalah trust issue juga tuh. Itu nggak ada pencatatan atau pendataan? Ada pencatatan tapi kan orang dari mana nih pabrikannya keluarnya. Nah nanti kalau udah 300.000 tipis bedanya antara 300.000 sampai 1 juta. Karena bunyi popularitas yang lagu yang udah denger 300.000 sama 1 juta tuh tipis-tipis bedanya tuh. Rasanya yang udah 1 juta pun dengan 300.000 tuh sama, popularitasnya udah sampai di warung-warung dimanapun dah. Di warung kopi, di bus, di kafe, di mana semua orang udah nyanyiin. Apalagi yang udah di atas 1 juta keping yang membeli kaset. Begitupun dengan CD. Ketika CD itu udah dengan ada bundling di restoran lah, di mana gitu, udah dulu berbagai macam lah mekanisme. Sehingga prosesnya pada saat itu adalah pada tingkat kepercayaan pada jumlah royalti yang didapat dari kepingan atau dari jumlah CD-nya. Tapi dengan kemajuan makin lama juga makin kenal dengan semua stakeholder-nya, lama-lama makin berkurang tingkat berjaraknya lah. Artinya orang makin tahu, lebih transparan, lebih transparan, akuntabilitas makin baik. Tapi belum selesai itu, teknologi berubah lagi, akhirnya sekarang di teknologi digital. Nah, di teknologi digital ini sebenarnya harusnya makin mudah semuanya. Harusnya lebih transparan, kan makin transparan. Beberapa kali misalnya kalau dulu kan orang makin, aduh nggak tahu nih, kita nggak tahu. Akhirnya orang saling mencurigai lah, saling nggak tahu jumlahnya berapa, kita merasa juga jumlah royaltinya per CD-nya berapa, itu belang-belang tuh, beda-beda tuh. Tapi karena sekarang kita sudah sampai pada era digitalisasi dengan di DSP kayak Spotify dan sebagainya dan di YouTube dan sebagainya. Jadi cara menghitungnya berbeda lagi. Tantangannya berbeda dan kita udah karena semuanya sudah terhitung dengan baik, maka tantangannya pun berbeda. Sekarang kita ini bangsa yang sangat besar. Indonesia itu minat terhadap seni itu luar biasa. Bukan hanya saja bakatnya yang unggulan. Saya tuh percaya betul, bukan hanya seni musik,
seni lukis, seni rupanya lah ya, seni drama, seni penulisan, buku, film, desain, games dan sebagainya itu di 17 subsektor ekonomi kreatif itu hebat-hebat dan kebudayaannya hebat. 550 sentra budaya kita juga luar biasa kayaknya. Nah, itu membuat kita tuh bangsa yang super power dari sisi modal budaya. Tetapi bagaimana kita dalam cara mengkalkulasi hasil ekonominya itu kita masih memang harus terus meningkatkan diri. Nah, sekarang kita bergerak ke bagaimana mengkalkulasi hasil ekonomi di bidang musik saja nih. Ya. Di platform-platform itu kita masih punya posisi tawar yang kurang pas nih Mbak Desi. Ternyata katanya kita belum punya database yang jelas. Pusat data kita harus kita lengkapi dulu. Nah, sisi-sisi itu harus kita lengkapi tuh. Kita harus punya pusat data musik yang PDLM-nya kita, SCLM juga. Sampai Pusat sekarang masih data belum lagu. ada? Ada, tapi kita harus dilengkapi semuanya dan juga harus punya DNA. Kan jadi lagu itu harus punya DNA-nya. Jadi harus punya istilahnya ASRC-nya itu harus ada. Jadi harus misalnya lagu ini ciptaan siapa, Yovie Widianto, komposernya siapa lah, pemusiknya siapa aja, itu harus pendatanya terus lebih lengkap. Jadi pengarsipan kita harus lebih kuat lagi. Akhir-akhir ini ada masalah tentang ketidakpuasan dari komposer, juga penyanyi dengan bagaimana royaltinya belum terkumpul secara optimal sehingga ada saya sebagai komposer tentu Mbak Desi kami berharap bahwa nasib komposer menjadi lebih baik. Jadi jangan sampai banyak sekali orang-orang pahlawan-pahlawan kita, pencipta-pencipta lagu yang telah berkarya, tapi kok royaltinya belum memadai. Itu harusnya bisa secara proporsional, artinya yang lagi dipakai sejumlah berapa, harusnya mereka mendapatkan juga sesuai dengan apa yang dipakai, digunakan di masyarakat gitu. Jangan sampai lagu yang populer digunakan tapi ternyata hasilnya tidak sesuai. Secara proporsional aja. Jadi, nah dengan era digital kan semuanya itu memungkinkan. Nah, ke depannya harus lebih transparan lagi, lebih akuntabilitasnya juga harus tinggi sehingga LMK dan LMKN harus lebih meningkatkan itu sehingga faktor kepercayaan juga akan lebih tinggi. Jadi ini bukan nggak bagus, harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi lebih bagus lagi karena masalahnya itu bukan masalahnya komposer dengan penyanyi dan komposer, tapi memang ini LMK juga harus ditingkatkan. Akhirnya nanti juga timbullah kepercayaan semuanya karena bukan hanya masalah saya tentu ingin hasil yang berkeadilan untuk komposer, tapi saya juga ingin saya sejahtera, tapi kan lagu saya berhasil kan bukan karena saya sendiri. Saya mungkin bisa buat lagu, katakanlah saya sebagai komposer buat lagu, tapi kan jadi bagus karena penyanyinya juga yang bagus, karena pemusiknya juga yang keren, karena kolaborasi yang bagus dan kami satu tim. Lalu juga kita kerjasama juga dengan promotor yang menyelenggarakan acara konser-konser kita. Nah, lalu ada kewajibannya apa? Promotor yang menyelenggarakan acara, kewajibannya apa? Mereka gitu. juga harus transparan. Nah, transparan juga. Jadi sehingga nanti ada hasil mereka mendapatkan keuntungan apa, penyanyi dapat apa, komposernya juga dapat apa. Nah, itu harus mekanismenya harus lebih baik lagi. Nah, inilah pembenahan-pembenahan ini. Dan sekarang di DPR juga kita sudah udah regulasinya sudah bagus, tapi sesuai dengan zaman biasanya harus ada penyesuaian-penyesuaian. Dan sekarang Mbak Melly Guslow sedang melakukan pengusulan untuk revisi undang-undangnya, revisi regulasinya untuk jadi lebih baik lagi. Jadi kita dukung itu. Lebih adil dan juga mencerminkan ya bahwa ini adalah sesuatu kekayaan intelektual yang memang kita tidak boleh bisa ambil, mencuri atau menyalahgunakan. Nah, ini juga menjadi salah satu problem di Indonesia ya. Dan ini bukan hanya musik aja. Ya, bukan untuk dikatakan semua karya. Tapi sebelum kita pindah ke segmen berikutnya, mungkin Yovie bisa mainkan saya sesuatu yang... Mbak, gini aja Mbak. Saya ingin sekali Mbak Desi tahu bagaimana cara saya berkarya. Baik. Mbak Desi boleh tekan 3 not aja di sini. Yang mana aja? Oke. CDE aja. Oh nih, CD. Aku buat dengan cara ini bukan dari... Aku buat lagu dari nadanya Mbak Desi ya. Ini ya.
Luar biasa. Terima Judulnya kasih. apa? Desi Anwar. Desi Anwar. Ini harus kita patenkan Patenkan ya. ini. Jangan sampai dicuri. Ya, kita akan kembali bersama Insight with Desi Anwar. Jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih Yofi. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, ditemani oleh staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif, seorang yang sangat-sangat kreatif, Yofi Widianto. Tadi dalam sekejap telah menciptakan lagu yang namanya Desi Anwar. Perlu kita ini catatkan ya. Iya. Nah, tadi Yofi dalam industri kreatif ya, mungkin kita fokus ke industri musik karena ini merupakan salah satu yang diperjuangkan juga ya oleh teman-teman pemusik ya. Betul. Masalah royalti ini ya, ini menjadi sesuatu yang sangat penting, bukan saja masalah keadilan tapi juga ya mengakui bahwa ini karya cipta seseorang, dan ini kan semua ada undang-undangnya dan dilindungi. Nah kalau kita lihat kan, kalau kita di industri musik itu ada berbagai macam sumber dari pendapatan ya, yang tadi disebut royalty. Mungkin supaya kita juga lebih jelas ya, apa yang dan dari mana, dan kira-kira mana yang agak mekanismenya mungkin menjadi susah gitu untuk diaudit dan lain sebagainya. Misalnya kalau kita mendengarkan musik ya, atau live streaming, atau kita ngambil dari Spotify ataupun dari Apple Music dan platform lain, itu bagaimana ya. Kemudian kalau misalnya radio memutar, nah itu kan juga menjadi sumber pendapatan terus saja. Atau misalnya ada konser yang kahitna, ada jualan tiket dan lain sebagainya ya. Nah, tentu saja penjualan dari ya misalnya kalau orang menyanyikan lagunya misalnya di karaoke atau di video dan lain sebagainya. Mungkin bisa nggak sumber-sumber yang nanti bisa harusnya menjadi penghasilan bagi sang pencipta, dan mekanisme yang selama ini diterapkan. Jadi kalau penghasilan dari pencipta sebenarnya banyak. Kita ada 9 untuk hak pencipta itu. Tetapi yang biasanya menjadi problem kalau ini ada hak mekanikal seperti yang di DSP yang disampaikan oleh Mbak Desi tadi, dari platform Spotify lah, atau dulu kemarin ada Joox, ada YouTube juga. Dan itu memang ada mekanismenya, ada nilainya. Ada nilainya. Nah, nilai-nilainya itu di setiap platform ada beda-beda, bisa angkanya berapa. Nah, itu disepakati atau tidak nilainya? Biasanya di digital platformnya udah punya standar tertentu yang biasanya kesepakatannya bersama platform tersebut sudah punya angka-angka standar tertentu yang memang harus kita negosiasikan lagi. Biasa kita negosiasikan. Ada label-label juga bisa kerjasama dalam mechanical, biasanya udah ada, apalagi label-label internasional seperti Universal, Sony, atau itu mereka udah punya standar tersendiri untuk mechanical-nya. Kita biasanya juga terima angka-angka yang dalam nilai-nilai tertentu kita juga punya royalti tersendiri sesuai dengan performa kita. Pendapatan berapa, streamnya kita sampai berapa, angka berapa. Dan itu cukup transparan selama ini atau masih Kalau kurang? yang saya terima sih untuk mechanical-nya dengan kerjasama selama ini dengan label-label yang saya terima cukup baik. Nah, yang jadi problem itu adalah karena transparansinya teman-teman komposer banyak yang kurang puas, mempertanyakan. Nah, jadi transparansinya bukan teman-teman dari LMK bisa mengatakan kami sudah cukup transparan. Jumlahnya sih ada, tapi transparansi pada distribusinya ini kemana dari angka tersebut, itulah yang selama ini menjadi masalah. Tapi juga akhirnya ada juga kecemburuan, bisa katakanlah penyanyi kan dapat dari penampilan panggungnya sangat banyak. Komposer merasa loh kok saya dapatnya merasa tidak sebanding, padahal mungkin datanya memang tidak sesuai. Nah, ini kan harus dibuktikan juga. Nah, dengan data mekanisme yang ada nanti dengan melalui digitalisasi, maka diharapkan itu semua akan lebih baik. Maka oleh sebab itu kita harus
perubahannya akan lebih baik. Karena memang ada sistem yang berbeda untuk kayak Horeca gitu, kayak hotel, untuk juga apa namanya kayak karaoke gitu. Itu biasanya pakai blanket. Blanket itu semuanya udah lagunya tuh udah terdata semuanya, tinggal mereka bayar per tahun berapa kepada Jadi ada LMK. semacam inilah license-nya untuk menggunakan itu. Menggunakan itu. Dan biasanya karena komposer itu sudah terdaftar di LMK itu, otomatis penyanyi-penyanyi itu sebenarnya yang menyanyikan di kafe dan sebagainya atau penyanyi-penyanyi itu sudah bisa menggunakan lagu itu karena sudah terdaftar, komposernya sudah terdaftar di LMK tersebut. Jadi LMK-nya sudah bisa menagih pada katakanlah promotor-promotor yang mengadakan acara konser-konser atau apapun acara-acara di berbagai macam kegiatan atau IO yang membuat acara tersebut. Nah, peran promotor dalam hal ini, apakah mereka juga, ya misalnya kalau misalnya Kak Hitna menyelenggarakan konser di tempat yang begitu besar, taruhlah di... Mereka harus bayar ke LMK. Ya, ini nanti bagaimana bentuk ininya, supaya datanya tuh transparan dari segi biasanya karena kami penghasilan sudah dan punya lain-lain. promotor yang selalu bekerja sama dan promotornya cukup kooperatif. Selama ini Kak Hitna tuh bekerja sama dengan ada 2 promotor yang dekat, satu Raja Wali, satunya lagi promotor yang paling sering itu adalah dari Dino Hamid, beliau ketua APMI. Biasanya mereka membayar dengan baik ke LMK. Jadi kita tahu mereka sudah bayar dengan lagu yang kita serahkan daftarnya, mereka langsung bayar ke LMK. Jadi kita udah tahu, oh udah bayar ya. Kebetulan lagunya juga lagu saya semua ya pasti harusnya baliknya ke saya lagu-lagunya itu. Jadi nggak terlalu banyak masalah. Tapi yang masalah itu ketika lagu-lagunya teman-teman merasa membawakan tapi kok nggak dapat royaltinya. Nah itu yang banyak pertanyaan. Nah itu transparansi tersebut yang banyak dipertanyakan oleh para komposer. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap transparansi itu dan apakah Ada pengawasan. jujur atau tidaknya bagaimana kita mengetahui? Gitu. Nah ini perlu ada audit lagi, tapi sebenarnya di LMKN sudah ada pengawasannya. Dan kalau misalnya memang mau mempertanyakannya, silakan tanyakan saja pada LMKN. Karena LMKN sendiri sudah ada jawabannya, kami sudah melakukan pengawasan. Nah ini sendiri yang kita harus, seperti apa yang ternyata masih ada trust issue ini, yang inilah yang harus kita benahi. Disinilah yang kita harus benahi sebenarnya Mbak Des. Dan saya yakin ke depan dengan banyaknya permasalahan ini, kita tidak tinggal diam. Jadi kita harus lakukan pembenahan, perbaikan di berbagai lini. Apakah dari pemusiknya juga harus kita pengayaan juga, edukasi juga harus lebih banyak ke kami, ke komposer, ke penyanyi juga lalu ke promotornya juga harus lebih, jangan ada yang nggak bayar karena ada isu juga dari LMK nggak semua promotor bayar katanya. Ini trust issue. Ya trust issue. Jadi promotor nggak semua pernah, dari promotor bilang kami sudah bayar tapi tidak sampai juga ke pencipta lagunya, jadi kami malas bayar. Nah ini siapa dong gitu. Jadi kan harus ada mediasinya harus dong. mediasinya. Tapi kan ini sebenarnya LMKN ini di bawah Kementerian Hukum. Jadi Kementerian Hukum saya rasa sekarang sudah tahu betul titik permasalahannya. Dan saya yakin dari Menteri Hukumnya, lalu juga Dirjen KI, ini sekarang lagi bahu-membahu untuk dalam pembenahan ini. Lalu juga Mbak Meli di DPR dengan teman-teman di DPR juga sedang giat-giatnya untuk memperbaiki baik dari segi perundang-undangannya, juga segi pembenahannya, baik platformnya juga. Dan saya harapkan ke depan platformnya juga akan lebih baik dan negara hadir untuk ini gitu. Iya, dan kita juga berharap bahwa ya teman-teman di industri musik juga bisa lebih giat, lebih semangat berkarya, dan juga karya mereka juga mendapatkan apresiasi dan tentu saja lebih baik lagi apresiasi dalam bentuk yang mereka bisa betul-betul hidup ya dari karya mereka itu sendiri. Karena ini semua ini hak cipta ya. Dan kalau ini mungkin kita segmen berikutnya ya. Kadang-kadang kita sendiri tidak mengapresiasi ya kekayaan intelektual itu, dan karena di sini masih sering terjadi misalnya yaitu bajakan, yang mencuri dan lain sebagainya. Kita istirahat sebentar, Yofi, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini bersama Insight with Desi Anwar. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya masih ditemani staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yofi Widianto. Kita tadi bicara mengenai royalti ya, khususnya di industri musik ya, atau industri kreatif
secara keseluruhan. Dan bila industri ini betul-betul diperhatikan dan bisa melahirkan begitu banyak talenta-talenta, ini Betul. bisa menjadi salah satu penopang dari perekonomian kita. Betul, Pak. Ya. Nah, Yofi, tadi kan kita bicara mengenai royalti dan dari banyak sumber-sumber ya yang didapatkan bagi kita seorang pemusik atau komposer dan lain sebagainya, dari performance, dari jualan lagu, Mechanical, album, dari sinkronisasi. ya dari banyak lah, Banyak misalnya sumber. dimainkan di radio ataupun di hotel, di bar dan juga di tempat-tempat karaoke. Paling besar selama ini sumber royaltinya khusus untuk Kahina itu didapatkan dari mana? Kalau kami sih banyaknya dari pertunjukan panggung, karena kan setiap pertunjukan panggung itu ada nilai nilai panggungnya. Sebagai penampil kami punya harga-harganya tentu, lalu sebagai komposer itu lebih dari segi nilai lebih besar ya, besar otomatis. Lalu dari segi komposer tentu kan kebetulan di Kahitna itu lagu-lagunya lagu kami semua, sehingga nilai royaltinya itu larinya ke kami. Begitu juga lagu-lagu Kahitna baik di DSP, baik di Spotify ataupun di YouTube, itu kan juga larinya ke kami, hanya berbagi dengan labelnya. Jadi kami mendapatkan kemanfaatan yang cukup baik di sisi itu. Berapa di platform digital, itu berapa per lagu biasa masih sekali 0,0 berapa gitu. Nah itu yang dan itu angkanya beda-beda tuh, yang kita perjuangkan. Ini siapa yang perlu perjuangkan? Apakah Yofi sendiri atau bandnya sendiri mekanisme industrinya kita. Jadi industri kan Indonesia, misalnya di YouTube Indonesia saja, misalkan untuk YouTube Indonesia dengan Korea angkanya beda karena ada misalnya faktor iklannya lah, faktor apa beda. Lalu di Spotify pun juga angka Indonesia dengan Jepang dan Korea juga ada perbedaan-perbedaan. Nah, itu harus kita perjuangkan agar angkanya optimal gitu. Nah, kalau angkanya besar akan lebih besar lagi. Belum lagi dari sisi kalau pendapatan iklannya, pendapatan putarannya beda. Nah, itu akan luar biasa. Juga kalau performing rate-nya jalan gitu, kita dengan digitalisasi angkanya makin besar. Jadi ada asosiasinya yang memperjuangkan ini ya, angka ini. Nanti kita harus sama-sama. Harusnya ada yang bisa istilahnya leverage-nya lah. Ya, dengan nilai tawarnya nilainya. harus. Kalau misalnya kita bersama-sama, kita ada punya asosiasi, lalu dengan pemerintah, lalu juga dengan label-label kita udah mulai kompak, semuanya harusnya akan bisa lebih baik. Dan ini akan bisa bergerak ke arah yang lebih baik. Apalagi kekompakan udah terjadi nih, Mbak. Sekarang udah mulai bersuara penyanyi, pemusik, sudah mulai kompak, pasti semua juga takut tuh kalau Indonesia udah makin kompak akan jadi makin kuat. Ya, ini perlu karena ini masalah nilai tawar. Betul, nilai tawar kan. Di media juga kan publishers right kan. Kita sudah jangan main-main sama Indonesia. Jangan semena-mena lah atau bahkan mengambil tanpa betul, karena kan Indonesia kan apresiasi atau pengakuan dari segi ini nilainya kan. Kan kita pasarnya besar sekali, Mbak. Saya rasa semua akan takut lah sama pasar Indonesia yang begitu besar. Tinggal sekarang bagaimana kita mencoba menegosiasikan baik-baik, dan kita juga mulai buat platform Indonesia juga yang baik, agar kita juga punya posisi terbaik. Karena juga kalau punya platform sendiri yang baik, kita juga menyimpan di platform Indonesia juga baik, punya market sendiri, seperti China punya platform yang bagus sendiri, Korea juga punya platform sendiri, Indonesia juga punya platform sendiri, bekerja sama dengan platform luar juga bagus, nggak ada masalah sih. Gitu. Ya, saya lihat ke Korea Selatan itu pemerintahnya tuh sangat-sangat fokus sehingga mereka bisa brand Korea Selatan dalam bentuk apapun ya, itu bandnya atau drakornya atau makanannya, filmnya itu bisa mendunia ya. Nah, kira-kira ini kan Yofi kan sekarang sudah istilahnya masuk ke lingkaran yang memberikan masukan ya terhadap kebijakan itu. Apa yang perlu ada desain yang cukup komprehensif, dan itu perlu waktu. Itu perlu waktu dalam Korea aja sekitar 25 tahun sampai titik saat ini. Harus kita mulai. Jadi kita harus ada pemantiknya. Dari kita buat cahaya-cahaya kecil, bagaimana kita misalnya membuat pusat pemberdayaan, pelatihan, pengembangan bakat hebat Indonesia. Di semua lini, bukan hanya musik, film, bahkan sampai ke ahli-ahli fisika, kimia, di berbagai lini. Nanti berkembang olahraga. Nah, kita mulai dari saat ini, nanti kita kembangkan dengan berbagai desain. Kita sudah sebenarnya ada contoh-contoh dalam bentuk swasta. Sporadis berhasil tuh. Ada suksesnya 88 Racing, Rich Brian, ada Niki yang di Amerika, itu juga salah satu contoh yang kita banggakan. Bangsa Indonesia bisa sukses. Anggun juga sukses ya di luar. Banyak prestasi-prestasi mendunia kita yang bahkan
prestasi-prestasi kita di Mnet Asia Award juga banyak ya, kita ada lagu-lagu kita berhasil bahkan menjuarai di Korea. Lagu-lagu kita juga, lagu penyanyi-penyanyi kita juga berhasil di kompetisi-kompetisi tingkat dunia. Ini menunjukkan bahwa kita punya potensi untuk besar. Oleh sebab itu negara lebih hadir menjemput bakat-bakat hebat ini dikembangkan secara industri. Nah, ketika perbesaran industri dan kerjasama dengan swasta, dan hadirnya juga swasta, bahwa pemerintah Korea tidak sendiri, karena cebol-cebolnya hadir, pengusaha swastanya juga hadir dan bekerja sama untuk membesarkan industrinya. Nah, ini harus kita mulai, Mbak. Nah, ini harus perlu kekompakan nasional untuk ini. Ya, dan ekosistemnya sekarang menurut Yofi sendiri bagaimana ekosistem untuk industri musik ini? Nah, ini industri musik udah mulai nih. Sudah ada siapa-siapa saja yang meliputi ekosistem industri musik? Tentu saja di situ ada artisnya, ada penyanyinya, ada komponisnya, ada distributornya, mungkin promotornya. Ada promotor, sekarang kan promotor mulai hidup, penyanyinya bagus-bagus tentunya. Lalu juga pemusiknya, komposernya makin banyak. Jangankan itu, Mbak, musik campur sari, musik Jawa kita juga mulai mendunia, banyak didengarkan bukan hanya di Indonesia, di Belanda banyak yang dengar, di tingkat ASEAN juga banyak dengar, di Suriname juga banyak yang dengar, musik-musik Papua juga mulai, di Australia banyak yang dengar. Ini menunjukkan bahwa kita punya potensi yang luar biasa. Nah, ini yang kita harus kembangkan. Dan berarti harus ada kolaborasi yang bagus ya antara Betul. semua ini. Tidak boleh ada kecurigaan. Jadi berarti kan harus ada trust, kepercayaan, transparansi tadi. Transparansi itu data harus modal. Bisa dihasilkan ya, kalau ingin, misalnya Yofi ingin ketahui ini berapa kali benar. musiknya diputar atau dimainkan. Jadi saya ingin meyakinkan teman-teman yang ada di industri ini bahwa transparansi adalah sebuah keharusan. Digitalisasi juga sebuah keharusan. Dan yakinlah, dengan jujur kita bisa cuan kok, gitu loh. Sekarang udah era keterbukaan, nggak bisa dihindari lagi. Ayo kita sama-sama kita memulai bahwa orang-orang kreatif itu nggak ada halangan dengan itu semua. Semua sekarang bisa melihat jumlah hari kita membuat karya, hari ini kita bisa lihat, oh yang lihat 100 orang, 200 orang, 2 juta orang, kadang-kadang tiba-tiba sampai 3 juta orang. Itu kan kita bisa upayakan. Ada sebuah peristiwa, teman saya nih mengatakan pada saya, Mas, aduh, lagu saya kayaknya nggak jalan nih, Mas. Enggak, jangan ragu-ragu. Terus saja. Saya kebetulan berkata sama dengan penyanyi sahabat saya ini, dia bilang, kayaknya nggak jalan. Itu 8 tahun yang lalu. Enggak kok, lagu bagus akan menemukan jalannya. Saya bilang, pasti ada jalannya. Nah, baru 3 bulan, 4 bulan yang lalu, tiba-tiba ada momentumnya. Lagunya terdengar. Dan per hari ini lagunya sudah di-stream 200 juta kali. Lagu itu salah satu lagu yang sukses. Dan saya salut sama sahabat saya itu, Dudy Oris, dan sekarang lagunya didengarkan dengan begitu banyak. Jadi, dan idealnya beliau juga bisa mendapatkan dan idealnya sekarang hasil dari karyanya itu sendiri. Sekarang show-nya mulai banyak, dan sahabat saya juga dari alumni Yovie and Nuno. Jadi sekarang saya bangga bahwa sahabat-sahabat yang dari Yovie and Nuno, penyanyi Yovie and Nuno juga jalan bandnya, dia juga sebagai alumni juga jalan. Ini menunjukkan bahwa karya yang baik akan mendapatkan tempat. Jadi jangan ragu-ragu untuk berkarya. Kita usaha keras, pasti ada jalannya. Iya, mungkin pesan untuk Hari Musik ini untuk tanggal 9 Maret apa kira-kira yang ya pesan atau keinginan wishlist? Oh, kalau saya lebih keinginan, Mbak. Jadi keinginannya adalah mari musisi Indonesia, penyanyi Indonesia, komposer Indonesia, juga para pegiat kreatif, karena saya tahu bahwa pegiat kreatif Indonesia ini baik pelukisnya, penulis bukunya, pembuat filmnya, semua gamersnya itu hebat-hebat. Mari kita bersatu berkarya untuk Indonesia dimanapun Anda berada, sedang di Indonesia kah atau berkarya di luar negeri kah, bawa nama Indonesia dengan karya-karya yang hebat dan membuat Indonesia menjadi negeri yang terhebat dari sisi budaya dan menghasilkan yang terbaik buat Indonesia. Jadi kalau dari luar negeri nanti pulang ke Indonesia membawa kebanggaan, kita ke luar negeri juga membawa kebanggaan, berkarya di Indonesia, apapun juga pokoknya made in Indonesia, produk dari Indonesia itu harus menjadi kebanggaan. Baik. Kurang lebih itulah, semangat buat Indonesia. Terima kasih banyak atas semangatnya. Kita harapkan juga yang namanya ekonomi kreatif ini bisa menjadi salah satu pilar dari keberhasilan maupun sumber dari perekonomian kita di Indonesia. Apalagi SDM-nya kalau bagian bidang kreatif itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Yofi, sekali lagi
terima kasih atas Sama-sama, Mbak. insight-nya. Sukses terus dan semoga Amin. tetap berkarya, tetap berjaya dan memberikan Insya Allah. kontribusi ya dan juga sukses sebagai staf khusus Presiden. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.